Dalam rangka meningkatkan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, Pemprov Sumatera Utara bersama dengan TNI Polri gencar melaksanakan operasi justisi di sejumlah lokasi. Tidak hanya operasi justisi, Polda Sumut juga berkoordinasi terkait kelebihan kapasitas tahanan di Polres dan Polsek untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Kita bergabung bersama dengan Dana Pangaribuan langsung dari Medan, Sumatera Utara untuk informasi selengkapnya. Dana, bagaimana gelaran operasi justisi di wilayah Medan yang telah dilakukan selama sepekan terakhir? Robert dan juga pemirsa, dalam sepekan terakhir memang petugas gabungan dari TNI Polri, tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juga Pemda gencar melaksanakan operasi justisi di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan, Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Dalam pelaksanaan operasi justisi yang dilakukan selama sepekan terakhir ini, petugas gabungan telah memberikan penindakan terhadap 1.366 warga pelanggar. 51 diantaranya merupakan para pelaku usaha. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh warga pelanggar ini sendiri adalah soal kewajiban menggunakan masker, di mana masyarakat yang terjaring razia ini tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring razia kemudian didata dan dilanjutkan untuk menjalani sidang lapangan secara langsung dan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, yakni penahanan kartu identitas selama 3 hari ataupun pemberian sanksi kerja sosial berupa bersih-bersih sampah dan juga menyanyikan lagu kebangsaan serta menghafalkan Pancasila. Setelah dilakukan sidang lapangan, warga pelanggar kemudian diberikan edukasi kembali terkait protokol kesehatan dan dibagikan masker secara gratis. Memang sepekan pelaksanaan operasi justisi ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi dan bersifat persuasif. Dalam pelaksanaan operasi justisi ini sendiri, Polda Sumatera Utara dan juga Gubernur Sumatera Utara beserta Pangdam Bukit Barisan telah melaksanakan peninjauan, di mana nantinya sanksi administratif atau sanksi yang sudah diberikan akan ditingkatkan kembali berupa sanksi denda, yakni senilai Rp100.000 terhadap perseorangan dan sanksi denda senilai Rp300.000 terhadap pelaku usaha. Dan pengetatan protokol kesehatan ini sendiri dilakukan di wilayah Mebidang, dikarenakan wilayah Mebidang ini merupakan wilayah penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di wilayah Sumatera Utara yang mencapai 75%, di mana kota Medan saat ini menjadi wilayah epicentrum penyebaran COVID-19 yang memiliki kasus COVID-19 sudah mencapai 4.930 kasus konfirmasi positif. Dan dalam peninjauan yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara tersebut sudah diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam mematuhi aturan protokol kesehatan, diantaranya adalah bagi para pelaku usaha, di mana nanti akan ada sanksi pencabutan izin usaha bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan secara berulang kali. Dan terkait dengan peninjauan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Tidak mematuhi protokol kesehatan, atur jarak di tempat hiburan rumah makan di tempat kegiatan-kegiatan lain, itu akan kita tindak. Tindaknya sama seperti ini Tepiring, termasuk tidak menggunakan masker. Perusahaan-perusahaan yang tidak mengindahkan akan kita berikan teguran keras tertulis. Masih dia lakukan sampai ke tingkat penutupan. Robert, operasi justisi yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara ini adalah guna menegakkan hukum protokol kesehatan dan juga meningkatkan disiplin masyarakat terkait dengan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub nomor 34 tahun 2020. Robert. Dana, selain operasi justisi, apa saja upaya pencegahan lain yang akan dilakukan di dalam wilayah Sumatera Utara? Robert, selain operasi justisi yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara, nantinya juga akan dilakukan pencegahan terjadinya penumpukan atau kelebihan kapasitas di sejumlah tempat dengan tingkat kerumunan atau penumpukan di level tinggi, seperti yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara yang telah menyurati Kapolri untuk berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait terjadinya overkapasitas di ruang tahanan di jajaran Polda Sumatera Utara di tingkat Polres maupun Polsek. Memang selama pandemi COVID-19 berlangsung di wilayah Sumatera Utara, tidak hanya kasus
kasus COVID-19 yang meningkat, namun juga jumlah tahanan baru juga terus bertambah, sehingga terjadi penumpukan dan rentan terpapar COVID-19 atau penyebaran virus COVID-19. Dalam surat yang disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin disebutkan bahwa pihaknya mengharapkan agar Kemenkumham segera menyediakan fasilitas ataupun tempat bagi tahanan Polda Sumatera Utara yang terjadi overkapasitas atau kelebihan kapasitas. Dan Kapolda Sumatera Utara mengharapkan agar surat tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Kapolri dan juga Kemenkumham guna mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 di lingkungan Polda Sumatera Utara. Demikian Robert, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan atas informasi dan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.